dari Prodi Pendidikan Seni Musik 2021 kelas C. Nah, untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang model dan mekanisme pengembangan kurikulum. Nah, adapun poin-poin yang akan saya presentasikan, yang pertama itu model pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, gambaran umum model pengembangan kurikulum, model pembelajaran ADI, dan mekanisme pengembangan kurikulum. Sekarang kita masuk di model pengembangan kurikulum. Secara operasional, model itu merupakan representasi sederhana suatu bentuk, fungsi, ide, dan proses kompleks dalam bentuk grafis dan naratif yang memberikan gambaran prosedur kerja yang teratur, sistematis, dan logis di mana struktur, unsur-unsur utama, serta hubungan antar unsur tersebut tercantum dengan jelas. Untuk poin yang kedua, kita masuk di komponen-komponen kurikulum. Secara prinsip, kurikulum itu mempunyai beberapa komponen yang bisa kita sebut dengan tipe, yaitu T untuk tujuan pembelajaran, I untuk isi atau materi, P untuk proses pembelajaran, dan yang E untuk evaluasi. Dari kedua poin tersebut, apakah teman-teman sudah dapat memahaminya? Jikalau sudah, maka akan kita lanjutkan di gambaran umum model pengembangan kurikulum. Nah, berikut merupakan gambar diagram dari model pengembangan kurikulum. Kita masuk di rasional model. Nah, di rasional model terdapat dua model dari kedua para ahli. Yang pertama itu model dari Ralph Taylor dan model dari Hilda Tabak. Di model dari Ralph Taylor terdapat beberapa poin yang sudah saya uraikan. Yang pertama itu ialah tujuan yang ingin disampaikan, pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengembangan evaluasi. Sedangkan model dari Hilda Tabak terdapat beberapa poin yang saya buat. Yang pertama, diagnosis of the needs. Yang kedua, formulation of objective. Yang ketiga, selection of context. Keempat, selection of learning experiences. Kelima, organization of learning experiences. Dan yang terakhir itu keenam, evaluation. Nah, dari model Hilda Tabak dan Taylor tersebut memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak terbelit-belit, efisien, berpikir serius. Sedangkan memiliki juga kelemahannya, yaitu ketidakjelasan hakikat belajar mengajar dan tujuan banyak tapi waktu terbatas. Nah, selanjutnya kita masuk di Seeley model. Seeley model memiliki dua model dari dua para ahlinya. Yang pertama itu model dari Deka Wheeler Audrey, dan yang kedua model dari Howard Nichols. Model dari Wheeler Audrey memiliki beberapa poin yang saya buat. Yang pertama itu selection of all goals objective, selection of learning experiences, selection of context, organization and integration of learning and context, dan yang terakhir itu evaluation. Sedangkan model dari Howard Nichols, saya membuat beberapa poin pentingnya. Yang pertama itu situation analysis, selection of objectives, selection of context, selection and organization of method, dan yang terakhir itu evaluation. Prinsipnya model ini melihat bahwa proses pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang bersifat siklik atau siklus, atau sesuatu yang terus berulang sehingga setiap langkah dapat menjadi masukan bagi siklus pengembangan selanjutnya. Nah, dari model tersebut juga memiliki kelebihan, yakni struktur yang logis, efektif, fleksibel, dan relevan. Serta juga memiliki kekurangan, yakni harus mulai dengan analisis terlebih dahulu, memakan waktu lebih banyak, dan mengandalkan pengalaman intuisi. Nah,
Untuk model yang terakhir yaitu interaction or dynamic model yang memiliki satu parameter saja, yaitu model dari Declercq, Walker, Malcolm Spilbeck, dan juga sudah saya buat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama itu situation analysis, goal formulation, program building, interpretation and implementation, monitoring, feedback, assessment, reconstruction. Prinsipnya model ini berpendapat bahwa pengembangan kurikulum adalah sesuatu proses interaksi yang bersifat dinamis di mana suatu langkah dapat berjalan pada saat langkah-langkah lainnya sedang berjalan dan terjadi hubungan atau interaksi dinamis. Nah, dari model yang terakhir ini juga memiliki kelebihannya, yakni yang pertama lebih kreatif dan fleksibilitas. Juga memiliki beberapa kelemahan, yakni kurangnya penekanan dalam menempatkan pembangunan dan penggunaan tujuan serta petunjuk yang diberikan, dan yang terakhir buang-buang waktu sehingga kurang efektif dan efisien. Sekarang kita masuk di poin yang keempat, yaitu model pembelajaran ID. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam model ini adalah bahwa penentu tujuan pembelajaran bukan hanya dilakukan pada tahap analisis tetapi pada langkah desain. Beberapa model pembelajaran yang dikembangkan oleh AD. Berikut beberapa modelnya. Nah, sekarang kita masuk di analisis ataupun menganalisis. Terdapat beberapa poin penting yang sudah saya uraikan, yakni yang pertama mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, menganalisis lingkungan ataupun konteks pembelajaran, dan yang terakhir merancang solusi alternatif untuk mengatasi masalah pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran AD yang kedua yaitu design and develop ataupun merancang atau mengembangkan. Terdapat beberapa poin penting yang sudah saya uraikan, yaitu mengidentifikasi SK ataupun DK, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi indikator, mengidentifikasi perilaku awal siswa, menulis latihan, tugas, dan tes, memilih strategi pembelajaran, dan yang terakhir mengembangkan materi pembelajaran berbasis TI ataupun teknologi informasi komunikasi. Untuk model AD yang terakhir ini yaitu implement atau merekapkan atau melaksanakan dan evaluasi. Beberapa poin penting sudah saya uraikan, yaitu melakukan uji coba ataupun evaluasi formatif, implementasi potensi di kelas, pemantauan dan evaluasi program yang terakhir, revisi dan pelaksanaan di kelas. Nah, teman-teman, dari keempat poin tersebut, apakah teman-teman sudah mengerti dari poin-poin yang sudah saya sampaikan? Jikalau sudah, maka akan saya lanjutkan di poin yang terakhir, yaitu mekanisme pengembangan kurikulum. Pendekatan atau mekanisme pengembangan kurikulum merupakan titik tolak atau sudut pandang dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan keluasan dan kedalamannya. Ada beberapa 7 poin yang sudah saya uraikan, yakni yang pertama studi kelayakan dan kebutuhan, kedua penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum, yang ketiga pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum, keempat uji coba lapangan, kelima implementasi kurikulum, keenam monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir ataupun yang ketujuh perbaikan dan penyesuaian. Nah, teman-teman, ada juga beberapa poin dalam model pendekatan ataupun mekanisme pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan administrasi ataupun top down, pendekatan grassroots ataupun bottom up, dan yang terakhir pendekatan model
Beckham. Kita masuk yang pertama, yaitu di bagian pendekatan administrasi ataupun top down. Nah, sekarang kita masuk di pendekatan administrasi ataupun top down. Begitu juga sudah ada beberapa poin penting sudah saya uraikan teman-teman, yaitu inisiatif datang dari pejabat atau administrator penentu kebijakan pendidikan, dan kedua membentuk tim, tiga merumuskan tujuan dan dimensi filosofis, keempat bentuk kelompok kerja merumuskan rambu-rambu program pendidikan ataupun SK, SI, proses dan penilaian, kelima tryout hasil, keenam revisi dan penyempurnaan, dan yang terakhir yaitu ketujuh implementasi. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pendekatan grassroots atau bottom up. Terdapat 4 poin yang sudah saya uraikan, yakni yang pertama inisiatif pengembangan dari pendidik, kedua bentuk tim pengembangan pendidik, narasumber masyarakat, ketiga bimbingan dan dorongan pemangku kepentingan, dan yang terakhir pemetapan konsep. Dan juga ini poin yang terakhir dari presentasi kita hari ini, yaitu pendekatan model Beckham. Terdapat 4 poin yang sudah saya uraikan, yaitu gagasan pengembangan dari kelas sekolah didifusikan ke regional nasional. 2. Bentuk tim pengembangan, itu ekspres, pendidik, narasumber, masyarakat. 3. Tim menyusun tujuan, materi, proses, dan evaluasi. 4. Melaksanakan kurikulum di sekolah, dan yang terakhir mengevaluasikan kurikulum yang berlaku. Nah, teman-teman, demikianlah hasil presentasi saya tentang model dan mekanisme pengembangan kurikulum. Jikalau ada yang bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Dan juga saya berterima kasih buat keluarga, terutamanya orang tua, teman-teman, dan juga saudara-saudara saya yang jauh maupun di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa.